Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Putro Indah Rahmatillah beserta Latsar CPNS Kementerian Agraria dan Tata Ruang Badan Pertanahan Nasional. Kali ini saya akan mengupas tentang akuntabilitas, nasionalisme, dan etika publik. Pertama, kita akan membahas tentang akuntabilitas. Dalam banyak hal, kata akuntabilitas sering disamakan dengan responsibilitas atau tanggung jawab. Namun pada dasarnya, kedua konsep tersebut memiliki arti yang berbeda. Akuntabilitas mempunyai pengertian sebagai bentuk kewajiban pertanggungjawaban seseorang atau suatu organisasi kepada pihak yang memiliki hak atau kewenangan untuk meminta keterangan terkait kinerja atau tindakan dalam menjalankan misi dan tujuan organisasi dalam bentuk pelaporan yang ditetapkan secara periodik. Akuntabilitas berorientasi pada individu dan tidak dapat dibagikan kepada orang lain. Oleh karena itu, menjadi tanggung jawab tidak berarti hanya bertanggung jawab atas tugas tertentu saja, tetapi juga bertanggung jawab untuk membuktikan dan menjawab tindakan-tindakan yang telah dilakukan. Sedangkan responsibilitas mempunyai arti sebagai adanya kewajiban dalam menyelesaikan tugas yang dipercayakan kepada seseorang. Responsibilitas ini lebih memfokuskan pada perasaan memiliki tugas untuk menyelesaikan tugas. Aspek-aspek akuntabilitas. Pertama, akuntabilitas adalah sebuah hubungan. Hubungan yang dimaksud adalah hubungan dua pihak antara individu atau kelompok atau institusi dengan negara dan masyarakat. Pemberi kewenangan bertanggung jawab memberikan arahan yang memadai, bimbingan, dan mengalokasikan sumber daya sesuai dengan tugas dan fungsinya. Kedua, akuntabilitas berorientasi pada hasil. Dalam konteks ini, setiap individu atau kelompok atau institusi dituntut untuk bertanggung jawab dalam menjalankan tugas dan kewajibannya, serta selalu bertindak dan berupaya untuk memberikan kontribusi untuk mencapai hasil yang maksimal. Ketiga, akuntabilitas membutuhkan adanya laporan. Dalam dunia birokrasi, untuk akuntabilitas setiap individu berwujud suatu laporan yang didasarkan pada kontrak kerja, sedangkan untuk institusi adalah LAKIP atau Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah. 4. Akuntabilitas memerlukan konsekuensi. Akuntabilitas adalah kewajiban. Kewajiban menunjukkan tanggung jawab, dan tanggung jawab menghasilkan konsekuensi. Konsekuensi tersebut dapat berupa penghargaan atau sanksi. 5. Akuntabilitas memperbaiki kinerja. Dalam pendekatan akuntabilitas yang bersifat proaktif, akuntabilitas dimaknai sebagai sebuah hubungan dan proses yang direncanakan untuk mencapai tujuan yang telah ditetapkan sejak awal, penempatan sumber daya yang tepat, dan evaluasi kinerja. Selanjutnya, mari kita lihat tingkatan dalam akuntabilitas. Akuntabilitas memiliki 5 tingkatan yang berbeda. Pertama, akuntabilitas personal. Akuntabilitas personal mengacu pada nilai-nilai yang ada pada diri seseorang seperti kejujuran, integritas, moral, dan etika. Kedua, akuntabilitas individu. Akuntabilitas individu mengacu pada hubungan antara individu dan lingkungan kerjanya. Ketiga, akuntabilitas kelompok. Kinerja sebuah institusi biasanya dilakukan atas kerjasama kelompok. Maka pembagian kewenangan dan semangat kerjasama yang tinggi antar berbagai kelompok yang ada dalam sebuah institusi memainkan peranan yang penting dalam tercapainya kinerja organisasi yang diharapkan. Keempat, akuntabilitas organisasi. Akuntabilitas organisasi mengacu pada hasil pelaporan kinerja yang telah dicapai, baik pelaporan yang dilakukan oleh individu terhadap organisasi atau institusi maupun kinerja organisasi kepada stakeholder lainnya. Yang terakhir, akuntabilitas stakeholder.
Stakeholder yang dimaksud adalah masyarakat umum, pengguna layanan, dan pembayar pajak yang memberikan masukan, saran, dan kritik terhadap kinerjanya. Jadi, akuntabilitas stakeholder adalah tanggung jawab organisasi pemerintah untuk mewujudkan pelayanan dan kinerja yang adil, responsif, dan bermartabat. Ada beberapa hal yang mempengaruhi terciptanya lingkungan kerja yang akuntabel, di antaranya kepemimpinan, transparansi, integritas, tanggung jawab, keadilan, kepercayaan, keseimbangan, kejelasan, dan konsistensi. Berikut ini merupakan 5 langkah yang harus dilakukan dalam membuat framework akuntabilitas di lingkungan kerja. Pertama, menentukan tujuan yang ingin dicapai dan tanggung jawab yang harus dilakukan. Kedua, melakukan perencanaan atas apa yang perlu dilakukan untuk mencapai tujuan. Ketiga, melakukan implementasi dan memantau kemajuan yang sudah dicapai. Keempat, memberikan laporan hasil secara lengkap, mudah dipahami, dan tepat waktu. Kelima, melakukan evaluasi hasil dan menyediakan masukan atau feedback untuk memperbaiki kinerja yang telah dilakukan melalui kegiatan yang bersifat korektif. Nah, selanjutnya mari kita memasuki pokok pembahasan nasionalisme. Nasionalisme dalam arti sempit adalah suatu sikap yang meninggikan bangsanya sendiri, sekaligus tidak menghargai bangsa lain sebagaimana mestinya. Sedang dalam arti luas, nasionalisme merupakan pandangan tentang rasa cinta yang wajar terhadap bangsa dan negara, dan sekaligus menghormati bangsa lain. Mari kita lihat prinsip-prinsip nasionalisme. Ada 4 prinsip nasionalisme. Pertama, hasrat untuk mencapai kesatuan. Kedua, hasrat untuk mencapai kemerdekaan. Ketiga, hasrat untuk mencapai keaslian. Dan keempat, hasrat untuk mencapai kehormatan bangsa. Ada beberapa hal yang dapat mendorong munculnya paham nasionalisme. Pertama, adanya campur tangan bangsa lain, misalnya penjajahan dalam wilayahnya. Kedua, adanya keinginan dan tekad bersama untuk melepaskan diri dari belenggu kekuasaan absolut, agar manusia mendapatkan hak-haknya secara wajar sebagai warga negara. Ketiga, adanya ikatan rasa senasib dan seperjuangan. Dan terakhir, bertempat tinggal dalam suatu wilayah. Nasionalisme Pancasila adalah pandangan atau paham kecintaan manusia Indonesia terhadap bangsa dan tanah airnya yang didasarkan pada nilai-nilai Pancasila. Di sini dapat dilihat beberapa wujud nyata nilai-nilai nasionalisme Pancasila bagi aparatur sipil negara. Pokok pembahasan terakhir ialah etika publik. Etika lebih dipahami sebagai refleksi atas baik atau buruk, benar atau salah yang harus dilakukan, atau bagaimana melakukan yang baik atau benar. Sedangkan moral mengacu pada kewajiban untuk melakukan yang baik atau apa yang seharusnya dilakukan. Dalam kaitannya dengan pelayanan publik, etika publik adalah refleksi tentang standar atau norma yang menentukan baik atau buruk, benar atau salah perilaku, tindakan, dan keputusan untuk mengarahkan kebijakan publik dalam rangka menjalankan tanggung jawab pelayanan publik. Kode etik. Kode etik adalah aturan-aturan yang mengatur tingkah laku dalam suatu kelompok khusus. Sudut pandangnya hanya ditujukan pada hal-hal prinsip dalam bentuk ketentuan-ketentuan tertulis. Adapun kode etik profesi dimaksud untuk mengatur tingkah laku atau etika suatu kelompok khusus dalam masyarakat melalui ketentuan-ketentuan tertulis yang diharapkan dapat dipegang teguh oleh kelompok profesional tertentu. Sumber-sumber kode etik universal perlu terus dicermati dan dijadikan sebagai rujukan agar sistem administrasi publik di Indonesia terus meningkat, baik dari segi profesionalisme maupun integritasnya. Berikut adalah sebagian dari sumber-sumber kode etik yang telah berkembang.
Pertama, Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 1959 tentang Sumpah Jabatan Pegawai Negeri Sipil dan Anggota Angkatan Perang. Kedua, Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 1975 tentang Sumpah atau Janji Pegawai Negeri Sipil. Ketiga, Peraturan Pemerintah Nomor 30 Tahun 1980 tentang Peraturan Disiplin Pegawai Negeri Sipil. Keempat, Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun 2004 tentang Pembinaan Jiwa Korps dan Kode Etik Pegawai Negeri Sipil. Kelima, Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010 tentang Disiplin PNS. Enam, Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara. Di sini dapat kita lihat 12 kode etik dan kode perilaku berdasarkan Undang-Undang Aparatur Sipil Negara. Selanjutnya, mari kita lihat apa-apa saja yang menjadi nilai dasar etika publik. Sekian pembahasan singkat dari saya mengenai akuntabilitas, nasionalisme, dan etika publik. Semoga bermanfaat. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.